Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Baik, terima kasih atas kesediaannya teman-teman untuk bisa bergabung. Alhamdulillah. Insya Allah untuk kuliah kita blended pada hari ini adalah materi terakhir dan besok saya sih pengennya teman-teman yang ada di Zoom, kalaupun udah ada di Jogja bisa ikut bergabung karena besok kita sudah mulai ngerancang HE. Yang mana memang ada beberapa data yang harus teman-teman sediakan biar nanti teman-teman, karena kalau HE itu nanti nggak ini deh, baca grafik kayak gitu-gitu. Jadi mungkin teknisnya kalau semisal kita tatap muka kan bisa langsung ketahuan begitu ya. Nanti gimana caranya ngitungnya, nanti teman-teman kalau misal ada pertanyaan bisa segera diskusi bareng saya gitu. Tapi untuk insya Allah untuk hari ini kita akan melanjutkan dulu materi yang berkaitan dengan konveksi, yaitu konveksi paksaan eksternal sedikit dan kemudian konveksi paksaan internal kemudian. Begitu teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin dari slide begitu ya, dari slide kita sudah tahu begitu Dek bahwa konveksi ini nanti ada dua parameter yang akan teman-teman dekati. Apa saja? Kan kalau konduksi kemarin ada bilangan relay, kemudian Prandtl, kemudian teman-teman akan buat itu ke bilangan Nusselt begitu ya, ke bilangan Nusselt itu kalau konduksi. Jadi kalau konduksi kita review kembali, jadi kalau semisal sistem perpindahan panas itu adalah sifatnya adalah konduksi gitu ya, konduksi teman-teman, maka data yang harus teman-teman dapatkan adalah data-data begitu ya, data-data yang kemudian akan menghitung yang pertama adalah bilangan relay gitu ya. Silakan. Bilangan relay dan kemudian data-data yang kemudian tahu bilangan Prandtl-nya apa. Nah, dari bilangan relay sama bilangan Prandtl ini teman-teman kita akan bisa menghasilkan yang namanya bilangan Nusselt kan gitu ya. Jadi relay, Prandtl, Nusselt itu adalah konduksi. Tapi kalau konveksi relay ini kita ganti menjadi Reynolds itu kalau konveksi. Jadi kalau konveksi ini nanti adalah bilangan Reynolds, kemudian teman-teman tahu bilangan Prandtl-nya apa, hubungan antara Reynolds dan Prandtl, teman-teman akan dapatkan hasil bilangan Nusselt-nya. Kemudian nanti Nusselt-nya kita akan tahu nilai H, kemudian tahu nilai Q kan begitu ya. Untuk algoritma pembentukan konduksi dan konveksi bedanya hanya di parameter itu gitu. Jadi kalau konduksi ada bilangan relay dan Prandtl yang kemudian nanti kita akan terbitkan bilangan Nusselt-nya. Lalu kemudian kalau konveksi itu adalah ada Reynolds, Prandtl, kemudian teman-teman hitung Nusselt number-nya. Nah ini baik konduksi dan konveksi teman-teman harus tahu bentuk bendanya. Dia benda padatkah, benda datarkah, silinderkah atau bola begitu. Nanti kan ada beberapa pendekatan berkaitan dengan LC dan AC-nya atau panjang karakteristik dan luas karakteristiknya begitu. Nah, kita lanjutkan kemarin kita sampai mengenal persamaan-persamaan untuk bikin Nusselt number apa saja kalau semisal dia konveksinya adalah bersifat paksaan eksternal. Jadi paksaan eksternal ciri-cirinya dia punya kecepatan aliran fluida adalah lebih dari 1 meter per sekon begitu ya. Jadi kalau MOS ini panas begitu Dik, terus ada udara yang ngalir ke sana dan kecepatan udaranya ini lebih tinggi dari 1 meter, maka otomatis proses perpindahan panas ini adalah konveksi paksaan eksternal karena aliran udaranya ada di luar permukaan. Begitu. Jadi kita lihat tuh kira-kira MOS ini nanti penampangnya silinder atau bola atau bidang datar. Kalau misal bidang datar, maka teman-teman akan dekati dengan persamaan yang ini begitu. Tapi kalau semisal bidangnya adalah silinder, maka teman-teman akan dekati persamaannya yang ini. Dan bola, begitu ya. Bola juga pakai yang ini begitu. Nah, itu kalau modelannya padatannya atau bendanya itu kelihatan oh dia padat bidang datar kemudian silinder atau bola begitu Dek. Nah, tetapi kalau kita berbicara terkait dengan eksternal, beda konveksi paksaan apalagi ini nanti sangat relate terhadap proses perancangan heat exchanger yang mana teman-teman paham ya bahwa
heat exchanger itu salah satunya semisal sel encup deh. Sel encup itu kan kita punya silinder di dalam silinder begitu ya, silinder di dalam silinder. Jadi ini nanti akan ada dua jenis, yaitu paksaan eksternal terhadap. Jadi kalau di dalam anulus itu, kalau double pipe itu kan yang dalam namanya adalah inner pipe begitu ya, inner pipe ini adalah namanya inner pipe. Sedangkan nanti yang besar di luarnya itu disebut dengan anulus. Nah, untuk desain heat exchanger dua-duanya ini nanti berlaku untuk konveksi paksaan internal dan konveksi paksaan eksternal dilihat dari dimensinya. Jadi kalau semisal kita lihat dari inner pipe ini nanti akan punya dua sistem begitu deh. Yang pertama adalah konveksi paksaan internal karena fluidanya nanti ngalir di luar inner pipe begitu ya. Dan juga konveksi paksaan internal yang ada di dalam inner pipe. Jadi kalau kita lihat dari inner pipe itu nanti jenis konveksinya kita akan ninjau dua, yaitu internal dan eksternal. Tetapi kalau kita meninjau anulus berarti hanya internal saja begitu. Nah, karena kemudian begitu ya, konveksi paksaan internal dan eksternal ini nanti kemudian akan kita tinjau untuk perancangan HE, maka HE di sini selain double pipe kan nanti ada sel encup, teman-teman, yang mana tube itu kan pipa kecil banyak banget di dalam suatu sel yang besar, selongsong silinder yang besar. Nah, untuk modifikasi letak tube ini nanti akan sangat mempengaruhi berapa kecepatan aliran fluidanya begitu. Jadi ini adalah beberapa konfigurasi dari tube begitu ya, konfigurasi dari tube yang kemudian akan mempengaruhi nilai V. V itu adalah kecepatan aliran fluida begitu. Nah, apa saja Bu yang kemudian modifikasi dari aliran tube-nya? Yang pertama adalah jika semisal tube-nya ini kita susun sejajar begitu teman-teman, atau tegak lurus, kita sebut dengan yang pertama kita sebut dengan inline begitu ya, inline karena dari satu tube ke kanan atau mungkin dari tube ini ke bawah atau ke kiri atau ke atas itu jaraknya sama begitu ya, jaraknya sama, maka ini disebut dengan inline begitu ya. Jadi istilah rangkaian tube itu disebut dengan tube banks begitu teman-teman, kalau semisal nanti kita pelajari di referensi. Dan tube banks ini nanti akan ada dua jenis, yaitu inline dan staggered. Jadi kalau inline itu intinya dia secara horizontal dan vertikal jaraknya sama. Lalu kemudian yang kedua, modifikasinya adalah staggered. Jadi staggered ini yang sama adalah panjang diagonalnya, begitu ya, panjang diagonal. Jadi jaraknya ada kemiringan tertentu begitu. Jadi di sini ke sini ada SD. Terus kemudian jarak antara jarak vertikal ya, dari satu ke bawah, kemudian dari tengah ke atas atau tengah ke bawah itu nanti juga jaraknya setimbang. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman untuk parameter tentang tube banks gitu ya, untuk jaringan pipa yang nanti kita akan hitung di aliran begitu ya, aliran konveksi paksaan eksternal. Ini nanti akan kita lihat dari yang pertama bentukan dari jaringan pipanya begitu ya. Nah, kalau semisal dia inline, maka ada satu jarak yang harus teman-teman ketahui begitu, yaitu adalah ST ini. Jadi ST adalah jarak antara, kalau inline gampang diintinya antara satu jarak pipa ke jarak pipa lain, dia jaraknya berapa itu disebut dengan ST. Dan untuk menghitung V-nya teman-teman akan menghitung adalah dengan cara ST dibagi ST min D dikali V. V ini adalah kecepatan aliran fluida yang sudah diketahui. Itu dari data, begitu ya. V ini dari data, nanti Vmax-nya kita bisa tahu. D itu apa Bu? D itu adalah diameter pipa dalam, begitu ya. ID, internal diameter pipanya, begitu. Itu untuk inline, teman-teman, untuk inline. Nah, kemudian kalau staggered, selain ST atau jarak penampang vertikal, teman-teman harus mengetahui berapa jarak SD-nya. SD itu adalah jarak penampang secara diagonal. Jadi ada ST, ada SD. Nah, di sini kita karena silinder ya, jadinya insya Allah semua panjang karakteristiknya adalah D begitu. Jadi di sini ada arah alirannya. Di sini dideskripsikan arah alirannya dari sebelah kiri ke kanan begitu ya dia. Jadi nanti kalau dia dari depan ke belakang pun, atas ke bawah, bawah ke atas nanti sama aja, karena kalau
pipa kan silinder, dia penampangnya LC-nya adalah sama-sama diameter, jadi insya Allah tidak masalah. Jadi untuk staggered ini ada 2 data yang harus teman-teman tahu, yaitu jarak antar pipa secara penampang vertikal dan penampang diagonal. Nanti ada ST dan SD. Nah, untuk menghitung VP-nya, Vmax-nya mau saya Vmax-nya, maka hitungnya ST dibagi S dibagi 2 kali SD per D kali V. Begitu. Jadi itu ada beberapa perhitungan yang tambahan, begitu teman-teman, perhitungan tambahan. Jika semisal nanti teman-teman meninjau konveksi paksaan eksternal di suatu jaringan pipa. Itu untuk Vmax-nya ya. Nah, lalu kemudian untuk menghitung Reynolds-nya begitu ya. Jadi setelah tahu pipanya nanti inline, pipanya nanti staggered, lalu kemudian teman-teman hitung Reynolds-nya dari Vmax-nya. Jadi Vmax kan sama kayak apa namanya latihan yang kemarin begitu ya, minggu kemarin, bahwa V ini kan dari data ya teman-teman. Jadi V itu dari data yang kemudian V itu akan teman-teman gunakan untuk menghitung Reynolds. Sebentar. Teman-teman akan gunakan untuk menghitung Reynolds. Sini. Oke, jadi di sini V ini kan teman-teman akan gunakan untuk menghitung Reynolds ya, yang mana V besar itu adalah kecepatan aliran fluida. Kemudian D ini adalah diameter dari silindernya, V kecil ini adalah kinematika fluidanya. Jadi V-nya ini yang kemudian kita akan hitung kembali. Begitu di sini. Oke. Jadi kita akan hitung kembali Reynolds maksimalnya, begitu ya, Reynolds maksimalnya. Gitu. Jadi yang awalnya kita hanya memakai V kecil begitu ya, V kecil kita sekarang menggunakan V maksimum. Jadi setelah tahu Reynolds dari V maksimum, jadi untuk menghitungnya, jadi setelah teman-teman tahu ya jaringannya bentuknya apa, kemudian teman-teman tahu nilai V max-nya, lalu kemudian teman-teman hitung Reynolds-nya begitu ya, Reynolds-nya. Nah, caranya gimana Bu? Bisa gunakan rho kali Vmax kali D per mu, atau bisa juga pakai V besar. Itu. Bentar. Oke, di sini. Vmax kali D dibagi V. Begitu ya. Jadi bisa seperti itu. V ini adalah kecepatan kinematika fluida. Nah, dari sini Reynolds-nya, teman-teman akan bisa hitung berapa range dari Reynolds-nya. Nah, dari range-nya sudah tahu range-nya, maka teman-teman bisa hitung berapa Nusselt number-nya begitu. Jadi kalau semisal nanti inline kemudian range number-nya range Reynolds-nya ada di 500, maka teman-teman gunakan persamaan yang nomor 2. Gunakan persamaan yang nomor 2. Tetapi kalau semisal Reynolds-nya ini nanti hanya ada di 10 begitu ya, dia lambat begitu, maka Nusselt number-nya teman-teman gunakan persamaan yang atas begitu, Dik. Ini nanti bisa teman-teman copy saja, kan insya Allah kalau perpan datanya banyak ya, jadi nggak mungkin close book, nggak mungkin close book. Jadi nanti teman-teman bisa lihat secara detail pas di data saja. Nah sekarang kita akan cek. Nah kemudian ini kan Nusselt-nya dilihat secara rinci ya teman-teman. Jadi kalau misal di inline 0 sampai 100 teman-teman pakainya 0,9 sekian sekian sekian. Kemudian kalau dari 100 sampai 100 sampai 1000 teman-teman pakainya 0,52 sekian sekian sekian. 1000 sampai 2 kali 1/5 0,27 sekian 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 begitu, dan juga untuk staggered. Nah, sebetulnya secara general begitu, secara general untuk bikin Nusselt number untuk tubing itu sebetulnya ada cukup banyak begitu ya, ada cukup banyak. Ada satu persamaan begitu, ada satu persamaan yang bisa dipakai, tetapi ini ada beberapa faktor koreksi begitu, Dek. Jadi Nusselt number ini harus kita koreksi. Jadi tabel 72 ini adalah tabel 72. Tabel 72 ini punya beberapa limitasi yang mana kemudian kita harus koreksi. Yang mana nanti Nusselt number-nya itu adalah F kali Nusselt number yang terhitung. Jadi F itu adalah faktor koreksinya begitu, Dek, faktor koreksinya. Nah, faktor koreksinya apa? Kalau semisal nanti NL gitu ya. NL itu adalah jumlah dari tubingnya begitu ya, jumlah dari range tubingnya.
Nanti kalau semisal dia NL-nya 1, maka teman-teman harus kalikan dengan 0,7, kalau staggered 0,64. Saya akan sampaikan contohnya begitu ya, contohnya sebentar. Nah, contohnya ini. Oke. Jadi contohnya ini. Oke, tunggu ya. Oke, eksternal. Saya akan lihat yang di channel dulu. Dan nanti teman-teman bisa tahu. Nah, dari sini mungkin sambil saya buka cengel, ada yang mau ditanyain dulu nggak, Dik? Silakan. Jadi tinggal dicek, dilihat dulu ya bentukan dari transfer. Tubengnya seperti apa? Oke, di sini ada. Oke, jadi contohnya ini saya screenshot dulu aja. Yang di Zoom ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Silakan. Oke, kita punya beberapa contoh di Cengel. Ini saya kopikan di halaman 304 ya, teman-teman. Cengel, kalau misal kalian sudah ada apa namanya latihannya atau bukunya, nanti bisa kita cek. Baik, ini saya akan masukkan di sini. Nah, oke, ini untuk gambaran teman-teman bagaimana caranya menggunakan water tubing gitu ya, water tubing untuk aplikasi heater. Jadi di sini kita punya preheater, begitu ya, preheater untuk memanaskan air begitu ya, untuk memanaskan air di dalam suatu tubing atau jaringan pipa. Nah, di sini kita tahu bahwa sebagai utilitas begitu ya, utilitas udara begitu ya, udara dipanaskan. Oh, jadi ini yang dipanaskan adalah udara. Udara dipanaskan sebelum nanti kemudian masuk sebagai bahan bakar furnace begitu ya, sebagai bahan bakar furnace yang kemudian dipanaskannya dari air panas bumi, dari panas bumi. Jadi geothermal water. Nah, geothermal waternya atau air panas buminya ini suhunya 120 derajat. Kemudian dialirkan, jadi fluidanya kita pakai air yang kemudian dialirkan
masuk ke dalam jaringan pipa, begitu ya, di jaringan pipa yang ber berkapasitas begitu ya, berkecepatan 4,5 meter per sekon begitu. Jadi airnya suhunya 120, kecepatannya adalah 4,5 meter per sekon. Nah, di sini kita tahu udara begitu ya, udara yang masuk ke dalam jaringan pipa ini adalah sebesar 20 derajat Celcius suhunya dengan tekanan 1 atm. Dan ini berarti mean velocity untuk udara ya dia. Mean velocity untuk udara adalah 4,5 meter per sekon. Nah, di sini kita tahu tubnya diameternya adalah 1,5 cm begitu ya, 1,5 cm, dan kemudian tubnya dibuat secara inline begitu ya, inline dengan jarak longitudinal. Jadi longitudinal itu adalah mendatar begitu ya, mendatar. Kemudian ST transverse gitu ya, jarak transversnya atau yang ke bawah dari atas ke bawah itu adalah 5 cm. Nah, di sini kita diketahui jaringan tubnya itu adalah dia punya 6 row begitu ya, 6 row dengan 10 tub setiap row. Jadi ada 6 baris dengan 10 tub per baris begitu. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung berapa heat transfer begitu ya, berapa heat transfer yang ada setiap tub. Nah, dari dari soal ini kita tahu begitu teman-teman bahwa susunan dari tubnya adalah seperti ini. Jadi kita punya 10 tub 6 baris begitu ya. Jadi punya 10 tub, jadi ada 10 baris begitu ya, ada 10 baris yang kemudian terdiri dari 6 tub begitu ya, dari 6 tub. Nah, kemudian di sini kita tahu udaranya tadi punya suhu 20 derajat Celcius, tekanan 1 atm, dan kecepatannya 4,5. Jadi di sini ada 4,5, ada 20, dan tekanannya 1 atm. Nah, tekanan 1 atm ini nanti kemudian akan digunakan untuk teman-teman meninjau data ya, meninjau data yang ada di sini nanti. Jadi kalau semisal tekanannya bukan 1, maka teman-teman harus bandingkan gitu ya, harus bandingkan dulu dengan tekanannya, sama kayak contoh di kuliah yang sebelumnya itu. Nah, karena ini 1 atm, maka kita bisa langsung gunakan apa yang digunakan Bu, yang kita gunakan adalah TF begitu ya. Kita akan gunakan suhu TF-nya. Jadi di sini diketahui tidak untuk suhu keluarnya tidak ya. Jadi hanya 120 dan 20 derajat Celcius. Nah, di sini kemudian kita pasang asumsi. Apa saja asumsinya? Asumsinya adalah steady state. Jadi tidak ada panas yang masuk dan tidak ada panas yang keluar begitu ya, teman-teman. Lalu kemudian tidak ada penambahan panas di sana, dan kemudian suhu temperatur di dalam tub itu nanti sama dengan suhu geothermal waternya. Jadi sama kayak suhu panas buminya. Nah, kemudian di sini kita butuh data ya, dia. Kita butuh data nilai K, CP, mu, rho, dan kawan-kawan untuk menentukan nilai Reynolds tadi, begitu ya, untuk menentukan nilai Reynolds tadi. Nah, di sini kita untuk ninjau ini kan kita butuh suhu yang disebut dengan TF ya, yaitu kita butuh suhu TF, begitu ya, TF atau suhu filmnya. Yang mana kalau contoh-contoh yang kemarin kan kita tahu suhu permukaannya berapa, ambiennya berapa begitu ya. Jadi kalau semisal di sini 200, kemudian ambiennya 20, maka kan teman-teman tinggal rata-rata 200 ditambah 20 dibagi 2. Jadi dia nanti 110 derajat Celcius yang kemudian nanti kita baca di tabel A15 kan gitu. Tapi karena di sini kasusnya tidak ada, kita tahunya TS-nya saja. Jadi kita tahu TS-nya saja atau T-surface-nya. TS-nya tahu 120 derajat, tapi kita tidak tahu berapa T ambien yang ada di sekitarnya. Begitu. Maka ini teman-teman bisa dekati dengan berbagai suhu sih sebetulnya begitu ya. Bisa teman-teman dekati 20 boleh, 30 boleh. Nanti ditaruh di asumsi. Tapi di contoh ini T ambiennya dipasang 0 derajat begitu ya, dipasang 0 derajat. Sehingga TF-nya adalah 60 derajat Celcius karena 120 ditambah 0 dibagi 2. Begitu. Nah,
Setelah tahu 60, maka kemudian TF ini teman-teman jadikan pedoman begitu ya, pedoman untuk membaca tabel A15. Untuk tahu apa saja nilai K, CP, mu, rho, bilangan perantalnya, dan kemudian bilangan perantal pada tub begitu ya, bilangan perantal pada tub. Nah, kemudian selain itu, kalau sudah ada di jaringan pipa, ada satu parameter lagi yang harus teman-teman cari. Apa aja itu? Yaitu rho pada udara masuk begitu ya. Jadi di sini udaranya adalah 20 derajat Celcius, maka teman-teman harus hitung berapa rho-nya. Rho-nya berapa? Teman-teman lihat juga dari tabel A. Karena di sini udara begitu ya, di sini udara, maka teman-teman harus cari tabel yang memprovide data udara begitu ya, memprovide data udara. Kalau di sini kan air ya, di sini A15 itu adalah dia nanti air di sini, maka yang KCP mu itu nanti adalah pakainya adalah air begitu. Yang ini pakainya adalah udara. Oke, jadi data-datanya sudah tahu, kemudian kita tahu rancangannya. Rancangannya adalah dia inline. Inline ya, jadi untuk ngitung inline tadi Vmax-nya adalah pakai ST. Jadi Vmax-nya adalah ST dibagi ST min D kali V, begitu ya. ST, jadi Vmax untuk inline adalah ST dikurangi dibagi ST per D kali V. Nah, ST-nya apa? ST-nya adalah ID, begitu ya. Sorry, ST adalah jarak transfer atau dari atas ke bawah. Jadi ada ST, ada SL, ada SD, begitu ya teman-teman. Ini adalah transverse, ini dari atas bawah, begitu ya, atas bawah. Kemudian nanti L adalah longitudinal, begitu ya, longitude itu nanti adalah kanan kiri. Nanti saya akan rapikan aja. Terus habis itu SD-nya adalah diagonal, gitu ya, diagonal atau miring. Nah, ST-nya kita tahu tadi dari soal adalah 5 cm, kalau saya nggak salah ingat ya, 5 cm. ST-nya 5 cm, diameternya adalah 1,5 cm. Jadi tinggal dikurangi, dan ini kita kali dengan V. V itu adalah kecepatan aliran fluida, begitu ya, kecepatan aliran fluida yang di sini. Tadi kan kecepatannya di 4,5 meter per sekon, begitu, Dik. Nah, karena kecepatan aliran fluidanya meter per sekon ya, begitu, meter per sekon, dan kemudian diameternya tadi, dan kemudian si ST-nya masih dalam senti, maka harus dikonversi dulu. Dikonversikan dulu 0,05, jadi 5 cm jadi 0,05, 1,5 cm jadi 0,15. V-nya 4,5 meter per sekon. Sehingga kita tahu Vmax-nya adalah 6,43. Nah, ini jadi setelah tahu Vmax, kemudian teman-teman hitung Reynolds-nya, begitu ya, hitung Reynolds-nya. Nah, Reynolds-nya kita hitung dengan mu rho dikali Vmax yang kita hitung dikalikan D dikalikan mu tadi. Jadi rho-nya adalah 1,06 dari data, ya, rho-nya dari data. Kemudian Vmax-nya yang kita hitung, semoga kelihatan jelas ya. Oke. Vmax-nya yang kita hitung, kemudian D-nya adalah ya tadi diameternya 1,5 cm atau 0,015 meter. Lalu kemudian dibagi dengan densitas, viskositas ya, atau mu. Mu ini juga dari data. 2 kali 008 kali 10⁻⁻5 kg per meter sekon. Gitu. Nah, dari sini Reynolds-nya tahu besarnya adalah 5091, begitu ya, 5091. Nah, ini kemudian teman-teman gunakan untuk menentukan persamaan yang ada di tabel ini, begitu, Dik. Nah, tadi kan 5.000 ya, 5.000 berarti dia ada di range nomor 3. Dia inline, dan Reynolds-nya 5.000, maka teman-teman gunakan yang 0,27 kali RE pangkat 0,63 kali PR pangkat 0,36 dibagi PR min PRS, gitu ya, PRS pangkat 0,25. Nah, di sini kita masukkan yang 0,27. Nah, PRS itu apa? PRS itu adalah PR pada suhu air ya, pada suhu fluida mula-mula, gitu ya, Dik. PRS di sini, PRS di sini
PRS itu adalah PR pada suhu fluida masuk, gitu ya, fluida masuk. Jadi di sini adalah PR pada air di suhu 120 derajat Celcius, begitu ya. PR air pada suhu 120 derajat Celcius di situ diketahui sebesar 0,7073 dari tabel A15. Oke, jadi naselnya ketemu, nasal numbernya ketemu. Nah, ini 52,2. Ya, ini yang kemudian kita harus koreksi dulu begitu, Dek. Nah, itu yang beda dari kasus yang sebelumnya ya. Jadi kalau kemarin kan nasal number kita tahu langsung kita masukkan nilai hanya gitu ya, nilai hanya. Nilai hanya tahu kita bisa hitung Q-nya. Nah, kalau di TubeBanks nasal yang sudah kita ketemukan ini kita harus kali dengan faktor koreksi. Nah, faktor koreksi itu tergantung dari susunan dari si tube-nya tadi yang ada di tabel tadi ya. Jadi di sini kita tahu bahwa nasal number ini 52,2. Maka karena nasal number-nya itu lebih besar dari 16, jadi data ini berlaku jika semisal nasal number-nya itu lebih besar begitu ya, lebih besar dari 16, kurang dari 16 di sini. Dan kemudian Reynolds-nya itu lebih besar dari 1000. Nah, di sini nasal number-nya kurang dari 16 dan Reynolds-nya lebih besar dari 1000. Padahal kita tahu tadi nasal kita adalah 52,2, Reynolds kita adalah 5.200 sekian begitu. Maka tabel 73 itu sepertinya tidak relate begitu ya dia, tidak relate kita akan gunakan. Maka apa yang harus kita gunakan Bu? Kita akan cek. Jadi di sini karena nasal number-nya adalah lebih besar dari 16 dan kemudian nasal kita itu NL itu adalah bukan nasal number tapi jumlah ya betul, jumlah tub begitu ya, jumlah row yang ada di tub. Jadi di sini adalah jumlah tub, di sini adalah jumlah baris ya, jumlah baris. Maaf, jadi di jumlah baris ini harus kurang dari 16 teman-teman. Jadi kalau semisal jaringan pipanya itu nanti lebih besar dari 16, maka kita nggak pakai data ini. Tapi karena susunan kita itu hanya 10 kali 6 begitu ya, 6 kali 10, maka dia masih ada di dalam kawasan harus dikoreksi. Nah, dari sini kita tahu bahwa jumlah pipa setiap baris begitu ya. Jadi ini kan ada 10 baris dengan ada 6 pipa yang berjejer, maka nanti adalah NL-nya 6. Nah, setelah NL-nya 6, maka kita bisa tahu dari sini koreksi faktornya berapa. Nah, koreksi faktornya kebetulan 6 itu nggak ada langsung di data begitu ya. Jadi karena kebetulan di sini tidak ada, maka kita harus lakukan interpolasi terhadap nilai 6. Jadi kalau NL-nya 6, itu nanti nilai F-nya berapa? Teman-teman gunakan interpolasi begitu ya, interpolasi. Jadi 5 dikurangi 6 dibagi 5 min 7, 6 min 7 dibagi 5/7 begitu. Jadi nanti 6-nya kita bisa tahu berapa F-nya. Mungkin saya akan contohkan besok ya setelah perhitungannya. Nah, di sini karena nilai susunan tubnya itu 6 dan kemudian di sini nggak ada, maka teman-teman harus interpolasi. Nah, setelah diinterpolasi kita dapatkan nilai F-nya adalah 0,945. Jadi di sini interpolasi antara 0,93 sampai 0,96 ya, karena kan nilainya ada di antara itu. Mungkin kalau semisal mau rata-rata, insya Allah sepertinya bisa sih, Dik, karena jaraknya nggak banyak ya, begitu ya. Karena jaraknya nggak banyak, 5, 7 kan 6 cuma let 1 gitu ya, let 1. Maka di sini mungkin untuk bikin ya sepertinya relate. Jadi pada saat bikin NL sama dengan 6, maka teman-teman bisa rata-rata begitu ya, bisa rata-rata NL 7 ditambah NL-nya 5 dibagi 2. Jadi 0,96 ditambah 0,93 dibagi 2. Di sini kan 1,89 dibagi 2 ini adalah 0,945 begitu ya, 0,945 karena gap-nya cukup
cuma satu, jadi insya Allah kita bisa lakukan rata-rata, gitu ya. Kita bisa lakukan rata-rata. Tapi nanti di sini harus interpolasi ya, antara 10 ke 7. Jadi kalau misal ada 8, ada kemudian 9, begitu, maka teman-teman harus gunakan interpolasi sama halnya untuk yang antara 10 dan 13. Jadi kalau 6 kita bisa rata-ratakan, begitu. Oke, di sini ketemunya 0,945 F-nya. Nah, baru F itu teman-teman gunakan untuk mengkoreksi, begitu ya, mengkoreksi 52,2 ini tadi. Begitu. Jadi 0,52,2 dikali 0,945 baru ini adalah 49,3 ini adalah Nusselt number yang teman-teman gunakan untuk menghitung nilai H. Nilai H, lalu kemudian teman-teman gunakan untuk menghitung nilai Q, gitu. Jadi itu bedanya untuk bikin atau untuk menghitung Nusselt number di konveksi paksaan eksternal kalau dia jaringan pipa. Jadi kalau jaringan pipa sama teman-teman harus tahu dulu jaringan pipanya bentuknya apa gitu ya, inline atau staggered dulu. Setelah tahu dia inline atau staggered, nanti bisa digunakan untuk menghitung Vmax. Vmax digunakan untuk menghitung Reynolds pada tube. Setelah itu kita tahu konfigurasi dari pipanya, begitu ya, konfigurasi dari pipanya berapa, maka itu nanti digunakan untuk menentukan kira-kira Nusselt number kita butuh dikoreksi tidak. Jika semisal dia butuh dikoreksi, teman-teman lihat tabel yang ada di sini. Begitu. Nah, setelah faktor koreksinya tahu, kalikan dengan Nusselt number yang kita sudah hitung, lalu kemudian kita bisa hitung nilai Q-nya. Jadi Nusselt number koreksinya tahu 49,3 nih. Kemudian nilai H-nya kita tinggal masukkan K dibagi LC dikali dengan Nusselt number yang kita gunakan tadi. Jadi 49,3 dikali nilai K-nya dapat dari data 0,02808, D-nya adalah panjang karakteristik dari tube-nya, karena di sini adalah hanya 0,015 ya, 0,15 ya, 0,015 gitu. Jadi ketemunya 92,2. Nah, hanya tahu teman-teman diminta untuk menghitung panas yang hilang begitu ya, panas yang hilang, maka untuk menghitung nilai Q di sini teman-teman butuh nilai A ya, atau atau luas permukaan. Nah, luas permukaan kalau pipa silinder kan cuma pi d kali L ya, teman-teman, pi d kali L. Nah, di sini yang khasnya juga untuk menghitung luas permukaannya ini adalah teman-teman harus kali jumlah tube-nya. Karena tadi ada 6 tube dan ada 10 baris, maka otomatis jumlah tube-nya di situ ada 60. Jadi S ini tidak lagi pi d kali L saja, tapi teman-teman harus kali dengan jumlah tube-nya, begitu ya. Teman-teman harus kali dengan jumlah tube-nya yaitu 60. Nah, baru dari situ kita bisa hitung panas yang hilang. Jadi tinggal hitung HA KI sama dengan HA TS main T surrounding begitu. TS main T surrounding. Begitu. Untuk menghitung panas yang hilang. Oke, karena di sini kebetulan yang diminta ini sepertinya belum selesai. Saya akan cek dulu. Oke. Q sama dengan HATS main T surrounding ini, maka untuk di water bank gitu ya, untuk di water tube bank ini teman-teman akan membutuhkan data tambahan begitu ya, data tambahan. Sebentar saya ensure dulu. Oke, karena kan di situ TS-nya kan nggak diketahui ya, Dek ya. Jadi T surrounding-nya kita nggak ketahui begitu. Kita nggak tahu T surrounding-nya, maka kita belum bisa menghitung nilai Q-nya secara letter luck begitu ya, karena kita hanya tahu nilai T-in-nya saja begitu ya, T-in-nya saja. Di sini kita tahu TS-nya saja, tapi T ambiennya belum ada. Maka kita harus melakukan melakukan perhitungan tambahan, yaitu dengan cara ini, TS dikurangi T yang ada di dalam tube begitu ya. T cold fluid-nya eksponen min AS kali H dibagi M per CP. Nah, M ini adalah
laju alir, begitu teman-teman. Laju alir massa. Nah, untuk menghitung laju alir massa, teman-teman bisa pakai rumus yang ada di sini ya. Rho kali V kali NT kali ST kali L. Lumayan cukup, memang kompleks teman-teman. Nanti coba kita akan latihan setelah ini ya. Rho kali V kali NT kali ST kali L. Begitu. Kemudian nanti di sini dengan data yang sudah ada, teman-teman bisa mendapatkan berapa laju alir massanya, yaitu 2,709 kg per sekon. Jadi rho kali V, V-nya adalah V aliran, kecepatan aliran fluida, NT-nya adalah jumlah tub, kemudian ST-nya adalah diameter, jarak antar tub ya, L-nya adalah panjang dari tub itu sendiri, begitu ya, unit panjang dari pipanya. Kita anggap panjang pipanya adalah 1 meter. Di sini ketahui 2,709 kg per sekon. Dari situ kita bisa menghitung nilai T, begitu ya, bisa hitung dari nilai T. Kemudian T-nya kita bisa gunakan untuk meninjau berapa Q-nya, begitu ya, berapa Q-nya. Nah, Q di sini pakai HA, pakai delta T len, begitu ya, delta T LMTD, begitu ya. Nah, di situ kita gunakan rumus yang ini. Kemudian nanti kita bisa menghitung nilai Q-nya. Oke, sekarang kita mungkin bisa latihan teman-teman untuk menghitung ini. Jadi cukup banyak perhitungannya untuk untuk tube banks ini ya. Oke, sebentar. Berarti kita bisa tambahkan satu lagi slide-nya. Oke. Oke, jadi algoritma untuk menghitung Q pada jaringan pipa. Jadi untuk algoritma penghitungan untuk menghitung perhitungan Q di jaringan pipa, maka apa saja tadi? Teman-teman harus tahu yang pertama adalah konfigurasi dari jaringan pipanya, begitu ya, konfigurasi dari jaringan pipanya, dari jaringan pipa. Jaringan pipanya ada dua, yaitu inline atau staggered ya, atau staggered. Nah, di sini nanti kemudian yang kedua, teman-teman identifikasi karena jaringan pipa berarti ada yang di dalam, ada yang di luar ya. Karena ini kita meninjau konveksi eksternal, begitu ya teman-teman, konveksi eksternal, maka identifikasi yang A, fluida yang mengalir di eksternal, begitu ya, yang mengalir di eksternal, fluida eksternal. Ini kita tahu suhunya, gitu ya, suhu fluida eksternal. Kemudian suhu fluida eksternal ini, kemudian habis itu kecepatan alirannya, suhunya, kecepatan alirannya, dan tekanannya, begitu ya, dan tekanannya. Biasanya identifikasinya itu. Lalu kemudian yang kedua adalah fluida yang mengalir di dalam pipa, gitu ya, yang mengalir di dalam pipa internalnya. Biasanya ini hanya suhu, begitu ya, suhu fluida internal. Kalau semisal ada kecepatannya bisa, tetapi nanti yang akan kita tinjau pada data ini adalah yang data fluida eksternalnya. Nah, konfigurasi dalam pipa selain inline sama staggered, teman-teman juga harus tahu ST-nya berapa, kemudian SD-nya berapa, begitu ya. Kalau semisal dia inline, maka teman-teman butuh ST saja. Kalau staggered butuh ST dan SD, kemudian diameternya, OD-nya, gitu ya, outside diameternya itu berapa, dan kemudian length-nya, panjang pipa. Nah, panjang pipa, jika semisal nanti teman-teman nggak ketahui, maka bisa dianggap 1 meter untuk panjang pipanya. Oke, ini setelah semuanya sudah, maka yang ketiga adalah baru kita hitung, begitu ya, kita hitung. Hitung yang pertama adalah butuh data fluidanya dulu ya. Jadi yang A adalah butuh dulu data fisis, begitu ya, data fisis dari fluida. Fluida eksternal, fluida eksternal. Nah,
untuk tahu data fisis fluida eksternal, maka teman-teman kan butuh delta TF, bukan delta ya, TF-nya atau lapisan filmnya. Kalau di kasus tadi karena TF-nya tidak diketahui, maka dianggap 0, begitu ya, dianggap 0. Mungkin nanti dicatat saja TF-nya, TFE-nya nanti kan semisal sekian, nanti TFE ambien ya, itu kita bisa anggap 0 derajat, sehingga nanti TF yang kita tinjau, kalau semisal nggak diketahui ya teman-teman ya, kalau nggak kita ketahui maka kita pakai 0 derajat saja. Kalau semisal nanti diketahui baru teman-teman akan bagi. Jadi TF di sini adalah TFE ditambah TFE ambien dibagi 2 gitu ya, dibagi 2. Kalau semisal nanti kita tahu suhunya. Tapi kalau semisal TFE ambien yang nggak diketahui, pakai 0 derajat saja, insya Allah nggak masalah. Nah, dari data fisis ini, yang akan teman-teman dapatkan adalah rho, kemudian mu, kemudian nilai K, CP, dan V. Gitu ya, rho, mu, CP, K, dan V. Insya Allah ada 5, dan perantalnya. Dan perantalnya. Dan perantalnya. Perantal di TF dan kemudian ditambah kalau di water tube bank ditambah perantal pada suhu TFE begitu ya, pada suhu T fluida eksternal tadi. Jadi berapa toh perantal di 120 begitu. Jadi ada 6 parameter begitu ya. Ada 6 parameter, ini sepertinya nilai si V-nya tidak kita lihat. Begitu kita tidak lihat yang di sini V-nya tidak. Jadi hanya ini saja, 5 saja ditambah perantalnya dari eksternal fluida. Nah, data fisisnya tahu, lalu kemudian apa yang teman-teman dapat lanjutkan untuk menghitung? Saya tambahkan 2 lagi lah biar sekalian. Oke, setelah tahu ini, lalu kemudian data fisisnya tahu, kemudian sekarang kita lihat ke peninjauan pipa ya. Kita lihat dari profil pipanya. Ini berarti lihat Vmax, hitung Vmax, habis itu ngitung Reynolds pada tub begitu ya, Reynolds pada tub. Reynolds pada tub sudah tahu, nanti dengan hubungannya ditambah hubungan jenis tub tadi ya, jenis tub ditambah hubungan dari jenis tub, teman-teman bisa tahu berapa nozzle-nya begitu ya, berapa nozzle number-nya. Nah, nozzle number kemudian dilihat perlu dikoreksi tidak begitu ya, perlu dikoreksi tidak. Kalau iya, maka NU sama dengan NU kali F, faktor koreksi. Faktor koreksi dilihat dari jumlah baris begitu ya, jumlah baris yang ada di dalam jaringan pipa begitu ya, jumlah baris pipanya. Oke, NU-nya sudah tahu, maka kemudian kita bisa hitung nilai H begitu ya. Kita bisa hitung nilai H dari NU dikali K begitu ya, dikali K dikali dengan D begitu ya. NU H sama dengan NU kali K dibagi dengan D-nya, OD-nya. Oke. Nah, setelah itu setelah kita tahu nilai nozzle number-nya, begitu ya, nozzle number-nya, maka kemudian teman-teman akan menghitung nilai. Nah, kalau untuk Q, begitu ya, Q di jaringan pipa itu kita memodifikasi begitu teman-teman, memodifikasi persamaan yang mana Q sama dengan HAT ambien, TS dikurangi T ambien ini menjadi ini, menjadi HA T len begitu ya, T LMTD logaritmanya. HA H kali A kali delta T LMTD nanti LMTD. Delta T len-nya. Nah, di sini kita harus tahu nilai A-nya, kita harus tahu nilai delta T len-nya. Nah, A di sini adalah AS seperti biasa. Jadi nilai A-nya sama, hanya saja teman-teman harus menghitung jumlah tubnya begitu ya, jumlah tubnya. Jadi AC di sini itu adalah pi D kali L, tapi harus kita kali dengan jumlah tubnya di sini ya. Ini adalah jumlah pipa, jumlah total pipa. Jadi harus dikali dengan itu. Nah, yang agak panjang memang untuk menghitung ini. Jadi beberapa step.
beberapa step untuk bikin delta T LMTD nanti, delta T LMTD di jaringan pipa. Kita catat saja, biar nanti teman-teman ada catatan lebih lengkap. Jadi untuk menghitung delta T LMTD, teman-teman akan butuh data TS dan TL, begitu ya, TS dan TL-nya. Suhu S dan suhu E-nya, begitu ya, S dan E. E itu adalah suhu evaluasi, L itu nanti adalah suhu fluida internal. Jadi selain fluida eksternal dan fluida internal, teman-teman membutuhkan suhu yang disebut dengan suhu evaluasi begitu. Nah, apa saja suhu? Bagaimana caranya menghitung suhu evaluasi? Kita dekati dengan rumus suhu fluida eksternal dikurangi suhu fluida eksternal dikurangi suhu fluida internal, eksponen dari luas permukaan, begitu ya, luas permukaan kita kalikan dengan H dibagi M dikalikan dengan CP. Saya tuliskan dulu di sini. Jadi ini butuh beberapa suhu ya, berarti suhu evaluasi dan kemudian butuh nanti nilai M, begitu ya, butuh nilai M. Nah, kita hitung dulu suhu evaluasinya. Suhu evaluasi ini kita bisa hitung dengan T fluida eksternal dikurangi T fluida eksternal dikurangi T fluida internal, begitu. Sebentar, saya juga nggak hafal soalnya. Bentar, saya cek dulu. Eksponen min ya, eksponen min A C kali H dibagi CP di sini yang jelas, tapi dikali apa dulu? M ya, M dikali CP. Gitu deh. Itu adalah untuk suhu evaluasi begitu ya, suhu pembanding antara hubungan antara suhu fluida eksternal dan suhu fluida internal yang ada di dalam pipa. Rumusnya itu. Lalu kemudian kita butuh menghitung nilai M atau laju alir massa. Laju alir massa kan dalam kilogram per sekon ya di dalam kasus ini. Maka untuk menghitung itu teman-teman membutuhkan nilai rho, V, NT, ST, dan L, begitu ya. Nah, di sini rho V, sebentar, rho dikalikan V, kali ST, kali N, dikalikan dengan L. Nah, L ini adalah jumlah baris, begitu ya, jumlah baris. Ini adalah panjang pipa. Ini panjang pipa. Nah, kalau semisal nanti staggered, teman-teman, kalau semisal nanti dia staggered, maka ST itu nanti kita akan kalikan dengan SD juga, ST kali SD dikali N kali L, begitu ya. Untuk staggered, karena ini inline, maka dia hanya ST saja. Itu rho-nya kita dapat dari data, V-nya juga kita dapatkan dari V-nya ini adalah V maksimum, begitu ya. V-nya ini V maksimum, teman-teman. Jadi 4,5 V ini adalah kecepatan aliran fluida. Jadi di sini kecepatan fluida eksternal, begitu ya, fluida eksternal. Rho ini adalah densitas dari TF, begitu ya. Densitas dari data. Jadi ini dari data. Begitu. TE-nya tahu, kemudian M-nya tahu, maka selanjutnya teman-teman akan hitung delta T LMTD-nya ya, delta T LMTD. Nanti kalau HE kita pakai delta T LMTD dengan pendekatan yang lain. Delta T LMTD, delta T LMTD. Nah, delta T LMTD-nya adalah menggunakan rumus yang cukup panjang. Saya screenshot saja ya, biar saya nggak salah di sini. Tinggal hubungan antara T fluida eksternal, TE yang tadi kita hitung, sama T fluida internal. Oke, di sini adalah rumusnya ini ya. Rumusnya itu. Oke, jadi rumusnya adalah ini. Jadi suhu fluida eksternal dikurangi suhu yang kita hitung,
Itu kita kurangi dengan suhu fluida eksternal dikurangi suhu fluida internal dibagi ln dari T fluida eksternal dikurangi TE dibagi T fluida eksternal dikurangi T fluida internal. Oke, jadi itu. Jadi LMTD-nya seperti itu. Jadi nanti suhu masuk kita selisihkan dikurangi dengan suhu keluar yang kita selisihkan, kita langsung kemudian lenkan antara selisih suhu itu. Begitu teman-teman. Itu adalah delta T LMTD-nya. Maka sudah ketemu Q-nya langsung HAC delta T LMTD. Gitu. Itu untuk menghitung tube banks. Lumayan cukup banyak algoritmanya, jadi saya sampaikan hari ini begitu ya, teman-teman, untuk jaringan pipa. Jadi saya ulangi, untuk menghitung nilai Q pada jaringan pipa, maka hal-hal yang harus teman-teman dapatkan adalah tahu dulu konfigurasinya apa, begitu ya. Tahu dulu konfigurasinya apa, inline kah atau staggered kah. Lalu kemudian yang kedua, teman-teman identifikasi fluida-fluida yang ada di dalam kasus tersebut. Jadi kalau semisal dia fluidanya eksternal, berarti yang ada di luar pipa, nanti teman-teman akan tahu berapa suhu fluida eksternal itu, berapa kecepatan alirnya, dan berapa tekanannya. Lalu kemudian fluida internal itu yang ada di dalam pipa. Dalam kasus ini adalah udara. Ini berarti suhunya udara saja yang sebetulnya yang harus diketahui ini ya. Yang kalau untuk fluida internal ini, kalau eksternal tiga-tiganya. Jadi kalau fluida internal suhunya saja, insya Allah teman-teman cukup untuk menghitung. Nah, setelah itu udah tahu semuanya, lalu kemudian kita sudah mulai menghitung. Apa saja yang dihitung, Bu? Yang pertama, cari dulu data fisisnya, gitu ya. Data fisis dari fluida eksternal. Karena suhu fluida eksternal kita tahu, tapi nggak tahu referensi ambiennya, maka kita anggap ambiennya 0. Maka kita bisa hitung TF atau suhu filmnya untuk tahu apa saja yang nanti kita lihat dari data ada 6, yaitu mu, rho, K, CP, dan bilangan perantelnya. Dan tambah satu lagi adalah bilangan perantel khusus suhu fluida eksternal, yaitu perantel di suhu 120, begitu ya, kalau kasusnya yang tadi. Setelah tahu data fisisnya, kemudian balik lagi ke pipa tadi. Jadi pipanya inline, nah kita harus hitung berapa Vmax-nya dari rumus, kemudian Reynolds-nya dari rumus, begitu ya, dari rumus, kemudian Nusselt number dari data grafiknya, karena Nusselt number adalah fungsi dari Reynolds ya, ini fungsi Reynolds, fungsi dari RE-nya nanti, fungsi RE-nya berapa. Nusselt number-nya tahu, nah kira-kira dengan konfigurasi ini perlu dikoreksi tidak? Jika semisal dikoreksi, maka dikali dengan F. Nah, F itu nanti adalah fungsi dari jumlah baris yang ada di pipa, begitu ya. Nah, setelah tahu Nusselt yang sudah dikoreksi ataupun tidak, teman-teman hitung nilai H. H tinggal cara NU kali K per OD. Jadi Vmax sekali lagi ini nanti tergantung jika inline, jika staggered nanti pakai apa, begitu ya. Ini saya tambahkan aja biar nanti teman-teman bisa ST min D per V, ST dibagi ST min D kali V. Kalau staggered adalah ST dikurangi 2 kali SD min D ya, kali V. Nah, cek dulu. Oke, betul. Begitu. Nanti rho VD mu. Ini RE-nya menggunakan rho V max kali D per mu, gitu ya, untuk rumusnya. Oke, setelah tahu Vmax-nya dan tahu H-nya, maka teman-teman bisa langsung sejatinya bisa ngitung nilai Q. Tapi nilai Q di sini, kalau di jaringan pipa kita pakai HA delta T LMTD. Nah, LMTD lumayan cukup banyak sih memang suhunya, apa perhitungannya. Jadi kita hitung nilai A dulu. Nah, A-nya PDL, tapi teman-teman harus kali dengan N, yaitu jumlah total pipa. Setelah itu untuk menghitung LMTD, teman-teman harus tahu nilai TE, gitu ya, TE dan nilai M-nya. Nah, TE kita dekati, kita harus tahu berapa suhu fluida eksternal, fluida internal, kita eksponenkan dengan luas permukaan pipa H yang dari data, kemudian M
yang kita hitung nanti di bawahnya, dan CP. Nah, M ini kalau inline adalah rho V ST kali N kali L. N ini adalah jumlah baris. Jadi di sini 10 ya. Kalau semisal dari contoh itu adalah N itu 10. Jadi kalau dari contoh adalah N-nya sama dengan 10. Kalau di sini yang dari contoh itu 60 ya. N adalah 60. Begitu. Panjang pipanya kita anggap karena default 1 meter. Gitu. Kalau semisal nggak diketahui panjang pipanya. Oke deh, seperti itu. M-nya tahu, bisa hitung TE. TE kita bisa hitung delta T LMTD dengan cara fluida eksternal masuk, berapa E-nya, berapa fluida internal. Jadi untuk bisa ngitung nilai Q. Begitu teman-teman. Oke. Mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyain? Kita latihan ya, Dik, ya, biar nanti bisa cek. Bentar, ini adalah beberapa suhu tambahan. Jadi TS adalah suhu. Oke, ini sudah ada. Oke, kita. Oke, ini adalah contoh yang tadi yang saya sudah bahas. Nah, sekarang coba teman-teman latihan untuk mencoba membuat. Sebentar. Oke. Oke, jadi sekarang kita cek ya. Ini sama aja udara, air dan udara. Sekarang dibuat inline 4 saja, gitu ya, dan kali 5. Nanti dicoba dikerjakan sekarang ya, teman-teman. Nanti kalau semisal ada yang ingin ditanyakan, kita bisa mulai. Jadi pipa 4 kali 5. Di sini eksternalnya adalah air, gitu ya. Eksternalnya adalah air, suhunya adalah 180 derajat Celcius. Kemudian internalnya adalah udara. Ini suhu fluida internalnya adalah 30 derajat Celcius. Nah, kemudian apa saja data yang teman-teman butuhkan di sini masuk ya. Sini air 180 derajat Celcius, kecepatannya 10 meter per sekon. Kemudian tekanannya di 1 atm. Di sini ST-nya adalah 10 cm. OD-nya adalah 5 cm. Nah, teman-teman saya minta untuk menghitung berapa Q yang hilang pada kasus ini, begitu ya. Udara, baik. Jadi kalian butuh data tabel A. Kemarin sepertinya pernah saya share ya, Dik, ya. Untuk tabel A nanti bisa dicek di Classroom. Nilai Q-nya berapa. Oke. Dicoba dulu teman-teman untuk menghitung nilai Q-nya. Jadi di sini pipanya 4 kali 5 inline ya, inline. Terus eksternalnya air, suhunya 180 derajat. Begitu. Kemudian di dalamnya adalah udara 30 derajat. Oke. Silahkan dicoba dulu dikerjakan teman-teman. Jadi sama kayak algoritma yang sudah saya berikan ya. Oke. Prism ya. Jadi kita akan mulai untuk mencoba membuat. Kita butuh data tabel A9 begitu teman-teman. Kita butuh data tabel A9 untuk tahu nilai kawan-kawan ya. Nah, di sini karena 90 derajat itu nanti sistemnya adalah fasenya cair ya, teman-teman, maka teman-teman pakai yang liquid ya, yang liquid-liquid. Ini saya tampilkan saja. Oke, jadi ini. Oke, jadi saya cek di Zoom lagi.
tidak zoom dulu. Semoga tidak back ya. Oke. Jadi ini adalah tabel A9 teman-teman. Tabel A9 yang mana nanti di suhu 90 itulah yang akan kita pakai begitu. Apa saja data yang akan kita gunakan? Di sini berarti densitas 965 gitu ya, 965. Lalu nilai CP juga liquid 4206. Terus nilai K adalah yang 0,675. Kemudian mu, dynamic viscosity-nya juga yang cair. Terus Prandtl number-nya, begitu. B-nya tidak ya, kita tidak pakai itu, jadi hanya 5 ini. Sama satu lagi, Prandtl number di suhu air masuk, di suhu 180. Suhu 180, Prandtl number-nya di sini 0,983 begitu. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui adalah karena yang masuk ke pipa itu adalah air panas ya. Jadi fasenya liquid. Tapi kalau semisal nanti yang masuk itu steam, maka teman-teman pakai data yang vapor ya. Teman-teman pakai data yang vapor. Gitu sih sebenarnya, cuma itu adalah modifikasi kasus saja begitu. Jadi kalau semisal nanti uap ya, nanti teman-teman pakainya yang vapor, tapi karena ini air panas begitu, maka pakainya yang liquid. Oke, saya dibantu untuk masukin data ya, di share screen Pro di sini. Sebentar. Share screen Pro saya nggak kelihatan. Oh, ini dia di sini. Share. Nah, ini karena dia oke. Bentar. Hilang. Ya, sebentar ya. Oke, baik. Oke, sudah masuk ya di Zoom ya, sepertinya. Teman-teman yang di Zoom bisa lihat saya ya? Bisa lihat share screen ya, belum ya? Oke, kita masukkan datanya tadi, mungkin teman-teman bisa bantu saya berapa CP-nya dan satuannya? 4206 ya. Lalu satuannya udah tahu belum? Berapa dia? Harus pakai satuannya ya, jangan lupa CP Joule per kilogram Kelvin. Ya, Joule per kilogram Kelvin. Lalu mu-nya, viskositasnya 0,315 kali 5, satuannya viscosity kilogram per meter sekuat. Oke. Densitasnya nih 965,3. Oke, gram per sentimeter. Number di suhu 90 kilogram per sentimeter pangkat 3. Oh, baik. Meter kubik ya. Prandtl number-nya berapa? 0,983. Kayaknya 0,6. Udah ya, tidak ada kali ya. Buat per meter Kelvin. Per meter Kelvin. Lalu satu lagi Prandtl pada suhu. Satu lagi datanya ya, yaitu Prandtl pada suhu 180 derajat Celcius adalah yang mana? Oh iya, itu benar 0,983. Terus Prandtl number-nya yang di 90 1,96. Oke. Ini yang 0,983 ya. Lalu yang ini 1,96. 1,96. Oke. Oke, nah ini data yang teman-teman harus
dapatkan dulu. Oke, sudah ini datanya sudah ada, maka sekarang kita hitung Vmax-nya ya. Jadi kita hitung Vmax-nya dulu, nomor 1. Kita hitung Vmax. Nah, ini karena dia inline, maka untuk menghitung Vmax adalah ST dibagi ST main kode dikali V ya. Oke. ST-nya kita tahu. Nah, jangan lupa dikali dengan dikonversi ke meter. 10 cm berarti 0,1 meter dikurangi 0,1 dikurangi 0,05 meter. Nah, V-nya adalah kecepatan alir fluida ya, yaitu 10 meter per sekon. Sini 10 meter per sekon. Jadi di situ 0,2 ya, 0,1 dibagi 0,05, 2 dikali 10, berarti di sini 20 meter per sekon. Oke, Vmax-nya tahu sudah, maka selanjutnya apa teman-teman? Hitung Reynolds ya. Reynolds. Hitung Reynolds, caranya adalah pakai Vmax tadi dikali dengan rho, dikalikan dengan dibagi mu. Nah, ini saya tuh cuma hafalan doang ya, bentar ya. 384. Di sini di 384. Oke, Reynolds-nya dari kali D. Oh ya, dikali D. Dikali D-nya. Vmax-nya tadi 20 ya, 20 meter per sekon. Oke, 20 meter per sekon, rho-nya dari data 965,3 kilogram per meter kubik. Kemudian D-nya adalah diameter pipa 5 cm, 0,05 meter. Kita bagi dengan mu. Mu-nya dari tabel juga. 0,315 kali 10 pangkat minus 5 kilogram per meter sekon. Oke, coba minta tolong dihitungin ya, Dik. Dia berapa? Reynolds-nya di sini. Selanjutnya akan kita hitung Nusselt number gitu. Besar sekali yang jelas. 30 dikali 10 pangkat 5 kalau disederhanakan berapa sih? 30,64 kali 10 pangkat 6 ya? 30,64 kali 10 pangkat 6. Nah, kita cek dulu dari data yang ada tadi untuk range Reynolds itu. Nah, jika di sini 30 kali 10 pangkat 6 dan datanya kan hanya dari 2 kali 10 pangkat 6 ya di data, maka teman-teman tetap gunakan data yang paling banyak begitu ya, yang di sini yang paling maksimal yaitu 0,033 di situ, di sini ya. 3,6064. Oke, sebentar, dicek dulu deh sama-sama. 30 juta atau tidak, karena ada 10 pangkat 6 ya, Dik, kalau di air ya. Oke. Kita cek dulu satuannya, teman-teman. Satuan dari viskositas 10 pangkat minus 3. Belum kita tambahkan ya, viskositas tadi minus 3 atau minus 5. Bentar, ini pakai A9 ya, saya sepertinya salah nulis. Ini 10 pangkat minus 3 ya, bukan minus 5. Untuk 90, 0,315 kali 10 pangkat minus 3. Betul. Mu-nya, oke, di sini minus 3 ya, bukan minus 5. Di sini minus 3. Dari data
datanya. Di sini plus 3, di sini minus 3. Ya, minus 3. Bentar, cek dulu. Karena nanti kalau itu salah, nanti yang lainnya salah. Saya tunggu 20. Row-nya adalah itu jereng ya, lumayan ya. 9653 betul. 0,05, 0,3. Oke. Jadi berapa, Dek, di situ angkanya? Aduh, 20 kita kali dengan 965,3 kita kali dengan 0,05, kemudian kita bagi dengan 0,315, kemudian kita kali dengan 10/3-nya naik ya, jadi 3 juta akhirnya ya, 3,064 begitu. Tapi ini hanya jadi juta begitu. Seperti kita ulangi, angkanya sudah benar, cuma 10 pangkatnya saja yang salah karena terlalu turbulen di situ. 3.064.000, jadi 3,064 kali 10 pangkat 6 ya. Gitu. Oke, nah di situ kita kemudian data ini kita relate-kan ke hubungan dia terhadap RE begitu ya, terhadap RE. Nah, kita tahu teman-teman yang ada di Zoom dan di kelas bahwa jika RE-nya di situ, di range itu 3 kali 10 pangkat minus 6, maka kita gunakan RE-nya yang 0,033. Sini. 0,033 kali RE pangkat 0,8 begitu ya. Dikali yang paling bawah sendiri ya, PR 0,4 dikali dengan PR dibagi PRS pangkat 0,25. PR dibagi PR pada T fluida eksternal pangkatnya 0,25. Itu adalah Nusselt number-nya begitu ya, Nusselt number untuk huruf itu. Gitu. Kita hitung dulu. Prandtl number-nya adalah 1,96 ya. Jadi kita masukkan dulu saja angkanya. 0,033. Reynolds number-nya adalah 3,064 kali 10 pangkat 6 pangkat 10 pangkat 8. Prandtl number-nya 1,96 pangkat 0,4 kemudian 1,96 dibagi dengan 0,983 dipangkatkan 0,25. Oke, kita hitung dulu. Oke. Sepertinya butuh. Ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Tentang ini? Jadi ini pakai PR pada suhu fluida eksternal. Yang ini. Prandtl. Misalnya maaf ya, itu tuh kiret-kiret gitu soalnya. Aduh. Nah, ini PR pada suhu fluida eksternal ya. Oke, kita hitung dulu. 0,033 kita kali dengan 3064 pangkatkan. Oke, ini sepertinya pangkatkan 6 ya. Kemudian dipangkatkan lagi 0,8 dikali, kemudian dikali dalam kurung 1,96. Mungkin teman-teman yang lain bisa hitung juga biar saya nggak salah ngecek sekalian. Dikali dalam kurung 1,96 dibagi 0,983 dipangkatkan 0,25. Oke. Oh, banyak sekali tuh kan dia. Kalkulator saintifiknya Word itu harus di dalam kurung dulu gitu.
Oke, sebentar. Cek dulu. Ketemu berapa mungkin teman-teman yang ada di Zoom? Bisa ngecek. Rani 7931,82. Betul? Pakai bawa kalkulator soalnya teman-teman yang ada di kelas. Yang lainnya betul? Yang lainnya mungkin? Oke, saya manut Rani aja dulu ya. Nanti coba dicek bareng-bareng. 7931,82. Oke, sekarang kita cek apakah perlu dikoreksi ya. Apakah NU perlu dikoreksi begitu? Kita cek dulu syaratnya. Nah, syaratnya apa saja? NU harus dikoreksi, yaitu dia NL ya harus kurang dari 16. Dan ini memenuhi begitu ya teman-teman ya. Dia memenuhi, maka hal yang harus kita tahu adalah faktor untuk mengkoreksi. Nah, faktor koreksi untuk NU di situ adalah tadi karena barisnya ya, baris itu adalah 5 di sini, begitu ya. Barisnya 5, maka 0,93. Jadi faktor koreksinya adalah 0,93 karena barisnya ada 5, begitu ya. Oh, ada Bu. Bentar, gimana ya? Oh iya. Enggak Bu, cuma satu Bu. Oh, cuma satu? Iya, di sini tidak ada. Oh iya. Mas pinjam. Ini karena jumlah baris itu 5 ya teman-teman. Jadi kalau konfigurasinya sekian kali sekian, maka dia kolom kali baris jadi ya. Ini kolom, kemudian ini baris. Begitu. Jadi ke bawah 5, ke kanan 4. Gitu ya. Ke bawah 5, ke kanan 4. Jadi nanti teman-teman tinggal berapa kali berapa, nah berapanya itulah yang nanti dijadikan faktor koreksi. Oke, karena dia 0,93, maka nasal number-nya akan kita hitung nomor 5 di sini ya. Jadi nasal number-nya adalah nasal number dikali dengan faktor koreksi 7931,82 kita kali 0,93. Oke, kita kali dengan 0,93. 0,93 kita kalikan dengan 7931 kali 82. 7376,59. 7376,59. Begitu. Itu untuk menghitung NU. Kita save dulu ya. Caranya gimana ini dia? Oke. Lanjut. Kita lanjut ke tadi udah kesimpan ya teman-teman. Soalnya itu dia emang kayak gini sih. Tadi nomor 4, nomor 5, sekarang kita ke nomor 6. Kita hitung nilai H, hitung nilai H. Tadi kita tahu nasal number-nya di 7376,59. Oh, teman-teman yang ada di ruangan, apakah mau lihat dulu perhitungan yang tadi? Sudah semua ya? Sudah nyimpan semua kan? Atau sudah nyatet semua? Karena kelihatan ada yang belum ya, jadi ya saya ini tunggu bentar. Oke, kita buka dulu yang ini. Oke. Sambil nunggu teman-teman yang ada di sini buat nyatet lagi, teman-teman yang ada di Zoom ada yang mau ditanyain?
Oh, baik. Oke. Ini ya. Jadi perhitungannya jadi seperti ini. Jadi teman-teman yang ada di Zoom, tadi kan RE-nya sudah ketemu, kemudian hitung Nusselt number-nya. Nusselt number-nya ketemu 7.931. Nah, habis itu kita pakai Nusselt yang dikoreksi begitu. Nah, koreksinya karena barisnya ada 5, nanti lihat di tabel ya, Dik, ya, bahwa nilai faktor koreksinya adalah 0,93 gitu. Dari tabel. Nanti tinggal 5. Oh, yang 0 yang ini, yang tabel yang 1 3 tadi kan kita 6 ya. 5 sama 7 kan 6 yang kita pakai. Nanti yang ini yang 5-nya. Gitu, yang 5-nya. Kalau misal dari 16 kayak berarti nggak usah difaktor koreksi. Jadi langsung pakai Nusselt number yang terhitung. Gitu. Gitu teman-teman. Jadi tadi ada yang tanya, kalau semisal barisnya lebih dari 16, maka Nusselt number-nya langsung nomor 3. Teman-teman nggak perlu melakukan koreksi dulu gitu. Jadi syaratnya dari jumlah barisnya, Dik. Kalau barisnya masih di range 1 sampai 16, maka teman-teman harus pakai koreksi. Tapi kalau nggak usah. Gitu. Oke, NU-nya sudah tahu. Setelah tahu faktor koreksinya, teman-teman hitung Nusselt number yang, nah ini adalah Nusselt number yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai Q. Oke, itu sudah. Kita lanjutkan ya. Yang satunya, perpan A, kemudian perpan B-nya nggak jadi kayaknya, ya udah. Oke, sekarang kita lanjutkan ke step yang selanjutnya adalah nomor 6, adalah menghitung nilai H, begitu, menghitung nilai H. Nah, H itu kita dapatkan dari NU sama dengan H kali AC, cari kali K, hanya di bawah. Salah, ulangi ya. Aduh, harusnya tuh nggak harus ini, bukan yang sebelah kanan, ya kanan tuh nanti delete semuanya. Ini nomor 6 ya teman-teman. Nomor 6 itu nilai H. H kita lihat dari Nusselt number adalah H kali LC per D begitu. Tapi kita nggak gunakan itu, kita pakai rumus yang hanya di bawah nanti ya. H sama dengan NU K per D gitu ya. H sama dengan NU K per D. Langsung masukkan saja. Oke. Ini H sama dengan NU per K kali D. Itu dulu karena kita hanya ngitung nilai H ya. Oke, NU-nya tadi berapa teman-teman? Masih ingat? Tolong di 31,82. K-nya ini D-nya adalah 0,05 meter. K-nya adalah 0,675 dari 90 tadi ya, 0,675 betul. Satuannya apa? 0,675 watt per meter Kelvin kalau nggak salah. Watt per, betul, watt per meter Kelvin ya. Iya, betul, watt per meter Kelvin. Jadi di sini kita bisa dapatkan nilainya lebih besar lagi untuk H-nya. Oke, kita kali dengan 0,675, kemudian kita bagi dengan 0,05. Oke, 99.584 ya. 99.584 watt per meter persegi Kelvin.
gitu ya, watt per meter persegi Kelvin, itu nilai H-nya. Lalu kemudian yang ketujuh, kita bisa hitung nilai Q, sekarang nilai Q sama dengan HA delta T LMTD. Nah, jadi kita harus hitung nilai A dulu, kita hitung nilai A-nya dulu ya, AC. AC adalah Pi D kali L, kemudian kita kali dengan jumlah tubnya. Pi D-nya tadi 0,05 meter, L-nya kita asumsikan 1 meter ya teman-teman, karena tidak diketahui panjangnya, maka kita buat 1 meter, dan N-nya adalah 20 pipa. Di sini. Di situ kita dapatkan angkanya adalah, sebentar deh, cek dulu. 3,14, 22/7 dikali 0,05 kita kali dengan 20 ya. 4 kali 5 ya tadi ya, 4 ya. Oke. 3,143 meter persegi. Oke, lanjut. Setelah itu algoritma selanjutnya adalah hitung TE ya, TE. Hitung TE. Tapi sebelum hitung TE, hitung M-nya dulu aja, laju alir massa. Laju alir massa, kita hitung M besar dulu. Laju alir massa kita hitung dengan cara tadi rumusnya mu dikalikan V dikalikan dengan NT dikali dengan S T dikali dengan L. Rho V-nya dapat dari data ya teman-teman ya, rho V-nya dapat dari data, dan V-nya di situ yang belum dikoreksi begitu ya, V-nya yang belum kita koreksi, jadi V-nya masih 10 meter per sekon ini nanti. Rho-nya berapa teman-teman? Semoga teman-teman tadi dengar ya suara saya agak jauh soalnya. Nanti kalau yang di Zoom nggak dengar bisa sampaikan ya. Kita selesaikan dulu ya teman-teman walaupun agak extend sedikit. Ro ya 965,3 oke, meter kubik. Lalu di sini 10 meter per sekon. NT-nya, NT itu nanti adalah jumlah baris ya teman-teman, jadi dia jumlah baris saja sebentar. Betul, jumlah baris tadi karena tadi kita ninjaunya 5, maka ini jumlah kolom ya, berarti 4 gitu ya, 4. Kemudian jadi di sini ini adalah jumlah kolom gitu ya, jumlah kolom. Ini adalah panjang pipa. Panjang pipa. Ini biasanya kita defaultnya begitu 1 meter gitu ya, 1 meter. L-nya juga di sini 1. PDL di situ juga 1 meter per sekon. ST-nya, oh ya, ini ST-nya belum ya. Ini 1 itu L, ST-nya adalah jarak tadi, jaraknya 10 cm ya, 0,1 meter, ini adalah 1 meter. Situ laju alir massanya ketemu 965 dikali 3, kemudian kita kali 40. Ya, 40 kali 4. 3861,2. 3861,2 ya. 3861,2 kilogram per sekon. Karena meternya hilang ya, meter kubik di sini ada 1, 2, 3 menghilangkan ini.
kilogram per sekon. Oke. AC sudah, M-nya sudah, lalu kemudian sekarang kita hitung TE. Hitung TE. TE tadi rumusnya adalah fluida eksternal, begitu, dikurangi suhu fluida eksternal, dikurangi suhu fluida internal, begitu ya, dikali eksponen N dikali H dibagi M. Di sini 180 derajat Celcius dikurangi 180 derajat Celcius dikurangi 30 derajat Celcius. Eksponen A-nya adalah 3,143 meter persegi, hanya dari 99854 ya. Oh, kembali. 99584. Oke, 99584 watt per meter persegi Kelvin dibagi M, M-nya 3861,2 kilogram per sekon. Nah, CP-nya berapa, Dik? 42. 4206 joule per kilogram. Ini berarti Kelvinnya tercoret, kilogramnya juga tercoret. Jadi ini joule-nya kita coret ya, kilogramnya kita coret, kemudian Kelvinnya kita coret, meter perseginya juga kita coret, joule per watt, gitu ya, joule per watt. Ini nanti joule per sekon. Jadi watt itu kan joule per sekon ya, watt itu adalah joule per sekon. Maka ini dengan ini sama ini juga hilang. Nah, jadi tinggal derajat Celciusnya. Itu. Jadi hilang-hilang semua satuannya, teman-teman. Jadi nanti ketemu berapa derajat. Di sini ketemu berapa derajat Celcius ya. Berapa derajat Celcius? Mungkin bisa dibantu teman-teman untuk menghitung. Kemudian yang selanjutnya kita hitung delta T LMTD. Karena T-nya sudah tahu, LMTD TF suhu fluida eksternal, fluida internalnya juga sudah tahu, maka delta T LMTD adalah rumusnya tadi suhu fluida eksternal dikurangi suhu E dikurangi suhu fluida eksternal dikurangi suhu fluida internal dibagi TFE min TE dibagi TFE min T. Di sini berarti 180 derajat Celcius dikurangi
suhunya begitu. Oke, jadi itu teman-teman contoh untuk menghitung secara lengkap jaringan pipa, begitu ya, jaringan pipa. Oke, jadi itu adalah perhitungan untuk menghitung jaringan pipa lengkap, teman-teman. Jadi nanti tinggal kurang ngitung ini ya, TE, delta TLMTD-nya sama Q-nya. Nanti bisa teman-teman bisa hitung. Bisa teman-teman hitung sendiri di rumah, silakan difoto-foto sebisa. Nanti file ini saya share di Classroom, teman-teman, jadi tidak perlu khawatir, sudah ada save-nya. Mungkin itu dulu. Minggu berarti internal sepertinya bisanya minggu depan ya. Nah, kalau tidak mungkin saya akan asinkronkan saja biar minggu depan kita langsung HI. Itu teman-teman sebelumnya kita presensi dulu eksternal. Saya mau list yang hadir dulu ya, yang hadir di Zoom dulu ya sebentar. Bu, suaranya nggak ada, Bu. Ya, sebentar. Ini saya presensi yang ada yang hadir dulu ya, Dek. Habis itu teman-teman yang di Zoom. Sekarang kita ke yang Zoom ya, teman-teman. Saya izin untuk presensi. Ntar saya stop dulu deh, biar